Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MM CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti, Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM selaku Dekan Universitas Winaya Mukti, Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM selaku Ketua Prodi Universitas Winaya Mukti, Ibu Rahmiana Libratawati, SEMESY CMA selaku dosen pembimbing dari Universitas Winaya Mukti, dan Bapak Dodi Iriansyah serta seluruh staf desa selaku pihak yang sudah berkontribusi atas berhasilnya magang ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Syahrizal dengan nomor induk mahasiswa 4122 423110561 dari kelas Katapang 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari magang saya selama kurang lebih 3 bulan di kantor desa Sukamana. Di sini saya mengambil judul Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Administrasi Kantor Desa Sukamana. Alasan saya mengambil judul tersebut karena selama saya magang di kantor desa Sukamana, saya dominan ditempatkan di bidang administrasi desa oleh supervisor lapangan. Tapi sebelum masuk lebih jauh ke dalam materi, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa saja yang akan saya bahas dalam PowerPoint ini. Seperti yang bisa kita lihat di slide selanjutnya, saya akan membahas latar belakang, profil perusahaan, aktivitas magang, analisis pembahasan, kesimpulan dan saran, serta yang terakhir adalah refleksi diri. Baik, sekarang kita masuk ke latar belakang. Seperti yang kita tahu, aktivitas pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam merespon serta melayani permintaan masyarakat. Pelayanan publik sering kita dapatkan di berbagai tempat umum, tak terkecuali di instansi pemerintahan. Kantor Desa Sukamana sebagai bagian dari instansi pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan administratif, perlu memperhatikan efektivitas dan efisiensinya agar bisa mencapai titik yang optimal. Namun, peran kantor desa sebagai tempat pelayanan untuk masyarakat tentunya tidak selalu berjalan dengan kondusif. Terkadang ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia untuk bisa melayani masyarakat yang datang, yang mana terkadang ada hari di mana masyarakat datang berbondong-bondong secara bersamaan, entah itu karena ada program pemerintah seperti penyaluran bantuan, maupun di luar itu. Pelayanan publik merupakan faktor yang sangat krusial dalam meningkatkan reputasi suatu lembaga yang mempunyai ikatan kuat dengan masyarakat. Maka dari itu sangat penting bagi instansi pemerintahan untuk mengoptimalkan pelayanan publik mereka agar citra mereka di mata masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya kita akan masuk ke profil perusahaan. Jika kita lihat di dalam sejarahnya, Desa Sukamana memiliki nama yang berasal dari bahasa Sunda, yaitu kata suka dan mana. Suka di sini berarti senang dan mana berarti hati. Jadi Sukamana berasal dari penggalan suka hati, mencerminkan ungkapan hati yang senang karena akan dibentuknya wilayah desa. Desa ini merupakan pemekaran yang berasal dari Desa Induk Ranca Ekek di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Kantor Desa Sukamana sendiri tidak memiliki visi dan misi yang spesifik, karena mereka menjalankan wewenang sesuai dengan perintah dari instansi yang lebih tinggi. Walaupun demikian, kantor Desa Sukamana masih memiliki nilai-nilai instansi, yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua integritas, yang ketiga kepedulian dan kerjasama, serta yang terakhir adalah tanggung jawab. Kantor Desa Sukamana selalu berusaha untuk mengutamakan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan dan sumber daya desa untuk kemajuan perkembangan desa. Kantor Desa Sukamana juga mengutamakan kejujuran dan profesionalisme dalam semua aspek pengelolaan desa, termasuk dalam segi pelayanan kepada masyarakat. Sebagai instansi pemerintah, Kantor Desa Sukamana konsisten berupaya menunjukkan empati serta kepedulian terhadap masyarakat sehingga kami bisa meningkatkan kerjasama yang harmonis antar pemerintah desa dengan masyarakat. Dan yang terakhir, Kantor Desa Sukamana juga selaku bagian dari instansi pemerintahan sudah sepatutnya mengutamakan tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan tugas serta pelayanannya.
Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari kantor desa Sukamana. Yang pertama ada kepala desa. Sebagai kepala desa ada beberapa pekerjaan utama dan tanggung jawab yang harus dijalani selama dia menjabat. Yang pertama yaitu mengelola pemerintahan desa, termasuk mengatur kegiatan pemerintahan, mengelola keuangan desa, mengkoordinasikan pembangunan desa, mengkoordinasikan masyarakat, seperti mengembangkan program-program masyarakat, mengkoordinasikan kegiatan sosial, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan masyarakat. Adapun tanggung jawab dari kepala desa yaitu mewakili desa dalam berbagai kegiatan, mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan keuangan desa, membangun kapasitas diri dan staf desa untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka. Selanjutnya ada sekretaris desa dengan pekerjaan utama yaitu mengelola administrasi desa, termasuk mengatur kegiatan kantor, mengelola dokumen dan arsip, mengawasi pelaksanaan kegiatan administrasi, mengkoordinasikan kegiatan desa, mengelola keuangan desa, serta mengembangkan sistem informasi desa. Adapun tanggung jawab dari sekretaris desa yaitu membantu kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa, mengawasi pelaksanaan kegiatan desa, mengelola dokumen dan arsip, termasuk dokumen keuangan, administrasi, dan dokumen lainnya, mengembangkan kapasitas dari staf desa untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka dalam mengelola pemerintahan desa. Selanjutnya ada kasih pemerintahan yang memiliki job desk di bidang pemerintahan, seperti mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan desa, mengelola administrasi pemerintahan desa, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintahan desa, serta mengkoordinasikan kegiatan dengan stakeholder lainnya. Selanjutnya ada kasih kesejahteraan, di mana kasih kesejahteraan memiliki job desk sebagai pengkoordinasi kegiatan kesejahteraan sosial, pengelola administrasi kesejahteraan sosial, mengembangkan dan mengimplementasikan kesejahteraan sosial, dan mengkoordinasikan kegiatan dengan stakeholder lainnya. Selanjutnya ada kasih pelayanan, di mana kasih pelayanan ini memiliki job desk mengkoordinasikan kegiatan pelayanan publik, mengelola administrasi pelayanan publik, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan publik, serta mengkoordinasikan kegiatan dengan stakeholder lainnya. Selanjutnya ada KAUR Keuangan yang memiliki job desk sebagai pengelola keuangan desa, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan keuangan desa, mengkoordinasikan kegiatan keuangan desa dengan stakeholder lainnya, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan keuangan, serta mengidentifikasi potensial risiko keuangan. Selanjutnya ada KAUR Perencanaan yang memiliki job desk sebagai pengembang dan pengimplementasi rencana strategis desa, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dengan stakeholder, mengelola data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan perencanaan. Selanjutnya ada KAUR Tata Usaha dan Umum yang memiliki job desk sebagai pengelola administrasi kantor desa, mengkoordinasikan kegiatan umum desa, mengelola aset desa termasuk mengatur penggunaan aset, mengelola perawatan aset, dan mengawasi pelaksanaan penggunaan aset. Dan yang terakhir ada Kadus atau Kepala Dusun yang memiliki job desk sebagai pengelola pemerintahan dusun, mengkoordinasikan kegiatan dengan stakeholder, mengembangkan dan mengimplementasikan program-program dan kegiatan dusun, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan dusun. Selanjutnya, kita masuk ke materi aktivitas magang atau kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan selama saya magang di kantor desa Sukamana. Selama magang berlangsung, saya dominan ditempatkan di administrasi oleh staf desa, di mana berarti saya mengelola semua hal yang berkaitan dengan administrasi di kantor desa Sukamana. Seperti yang bisa kita lihat di atas, jenis-jenis pekerjaan yang saya lakukan berkaitan dengan administrasi, seperti pelayanan umum, membuat dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, KK, ijazah, dan lainnya. Selain dokumen kependudukan, saya pun membuat surat-surat keterangan. Contohnya seperti jika ada masyarakat yang ingin pindah rumah atau menetap di Desa Sukamana, kita membuat surat keterangan pindah rumah. Ataupun jika ada masyarakat yang ingin membuat surat pernyataan belum kawin, kami membuatkan mereka surat pernyataan belum kawin.
Contoh selanjutnya yaitu saya membuat surat keterangan izin kegiatan, di mana ketika ada masyarakat yang ingin mengadakan pesta hajatan, kami membuat surat keterangan izin kegiatan untuk hajatan. Selain di bidang administrasi, saya pun melakukan kegiatan lain yang ditugaskan oleh staf desa. Salah satunya seperti menginput data kependudukan, serta membantu dalam menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah yang disalurkan lewat kantor desa. Selanjutnya, kita akan membahas analisis permasalahan dan kendala yang dihadapi selama saya magang di kantor desa Sukamana. Seperti yang sudah saya singgung di awal video, di mana pelayanan publik itu merupakan suatu hal krusial yang dapat mempengaruhi nilai atau citra dari instansi pemerintahan. Maka dari itu, sebuah instansi pemerintahan harus mengoptimalkan upaya mereka dalam menyajikan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat. Namun, saya menemukan ada beberapa kendala yang saya hadapi ketika melakukan praktik magang di kantor desa Sukamana. Di antaranya adalah: 1. Kurangnya kebersihan kantor sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan hal ini kepada kita dan kepada staf desa mengenai kebersihan kantor. Yang kedua adalah kurangnya SDM yang bisa menghandle bidang administrasi. Sehingga ketika masyarakat melonjak datang ke desa, saya sering kewalahan untuk melayani mereka karena kurangnya staf administrasi yang bertugas. Dan kendala yang terakhir adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh pegawai maupun staf desa kepada saya selaku mahasiswa magang. Sehingga terkadang saya kebingungan untuk mencari letak dokumen atau arsip yang dibutuhkan. Maka dari itu, saya selaku mahasiswa magang mencoba untuk mengimplementasikan beberapa solusi yang saya harap bisa memecahkan kendala yang ada. Upaya pertama yang saya lakukan yaitu mengoptimalisasikan kebersihan kantor, dimulai dari diri saya sendiri, di mana saya selalu berangkat lebih pagi ke kantor desa untuk membersihkan kantor desa terlebih dahulu, seperti menyapu lantai, membersihkan sarang laba-laba, mengelap meja dan kaca, dan sebagainya. Selain itu, saya pun selalu berdiskusi dengan staf desa, menyarankan kepada mereka untuk menambah personil kebersihan, mengingat di mana desa sedang dalam proses pembangunan, banyak sekali pasir dan debu yang masuk ke kantor desa, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang datang. Selanjutnya yaitu mengoptimalisasikan SDM yang ada. Saya selalu berdiskusi dengan staf dan pegawai desa, merencanakan untuk memiliki SDM cadangan ketika di mana staf atau pegawai desa yang didinaskan keluar oleh atasan, ada penggantinya, ada yang menghandle untuk mengerjakan tugas-tugas mereka yang ditinggalkan. Dan upaya terakhir yang saya lakukan yaitu saya meminta kepada staf desa untuk memberikan saya semua informasi yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Jika kita melihat kepada standar operasional prosedur, sebenarnya upaya optimalisasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, mengingat kita semua bisa memberikan permohonan untuk memberikan saran dan masukan kepada staf desa sehingga mereka bisa memverifikasinya serta memvalidasinya. Yang kemudian permohonan kita itu akan diproses jika validasinya terbukti. Dan jika terbukti ada masalah atau kendala di dalam instansi, mereka pasti akan berupaya mencari penyelesaian serta penanganan yang tepat. Dalam kasus saya, ada satu masukan yang sudah direalisasikan oleh kantor desa, yaitu menambah personil, di mana ketika ada staf yang ditugaskan untuk keluar, sudah ada staf lain yang menghandle atau membackup-nya. Berdasarkan dari hasil magang yang sudah saya lakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil. Di antaranya yaitu, pelayanan publik di kantor desa Sukamana masih belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal kecepatan, di mana seperti yang sudah dijelaskan, kantor desa Sukamana sering kekurangan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu kurangnya komunikasi antar pegawai maupun staf desa, di mana hal ini menyebabkan beberapa orang kebingungan untuk mencari informasi, data, arsip, dan dokumen yang tersedia di desa. Dan yang terakhir yaitu kurangnya tenaga kerja di bidang kebersihan, di mana hal ini menyebabkan kantor desa sering kotor.
Namun dengan upaya optimalisasi yang sudah saya lakukan, diharapkan bisa menjadi motivasi dan dorongan bagi staf maupun pegawai Desa Sukamana untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli, saya selaku mahasiswa magang memiliki saran untuk kantor Desa Sukamana, di mana diharapkan mereka bisa mengoptimalkan pelayanan publik dalam bidang administrasi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya dalam hal ketepatan, kecepatan, kebersihan, dan kenyamanan. Saya selaku mahasiswa magang sangat menyadari bahwa pengalaman praktik magang selama 3 bulan di kantor Desa Sukamana ini sangatlah berharga. Saya bisa mendapatkan ilmu baru dalam dunia pekerjaan, khususnya di bidang administrasi. Saya pun jadi memiliki pengalaman untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada seluruh relasi terkait, saling memotivasi antar rekan kerja, dan pastinya kedekatan serta kehangatan yang diberikan oleh rekan-rekan selama magang berlangsung. Terima kasih saya ucapkan untuk kantor Desa Sukamana yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa melakukan praktik magang. Terima kasih juga untuk Bapak Dodi Iriansyah selaku supervisor lapangan saya yang selalu memberikan arahan serta bertanggung jawab atas segala hal yang saya lakukan selama magang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Rahmiana Libratawati selaku pembimbing magang yang senantiasa membantu dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan laporan magang ini. Terima kasih juga kepada semua pihak terkait yang sudah membantu selama proses magang berlangsung dan selama proses penyusunan laporan berlangsung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap kebaikan yang telah kita lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.